Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali yang sekian lama kita libur. Sudah berapa bulan libur kita? Ya. Berapa bulan? Setengah tahun. Dan alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan itu kepada kita semuanya. Ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita dapat hadir kembali dalam majelis kita ini. Karena nikmat sehat, nikmat waktu luang terkadang ini melalaikan manusia. Ya, banyak sekali. Kata Nabi, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Biasanya kalau sehat ya sudah lupa dia. Tapi kalau sudah sakit berangan-angan, nanti kalau saya sudah sehat saya akan beribadah. Ketika sudah diberikan sehat lalai lagi. Seperti itu ya. Maka jadilah kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan nikmat-nikmatnya di atas ketaatan kepadanya. Dan pertemuan kita hari ini insyaallah tidak melanjutkan kitab yang biasanya. Kita akan memakai kitab ini, kitab Khulasah Ta'dzimil Ilmi yang pernah dibahas oleh Ustaz Abu Hanifah di sini. Satu kali pertemuan ya. Berapa kali pertemuan? Berapa kali? Satu. Ya. Khulasah Ta'dzimul Ilm, kitab yang tipis, ringkas, tapi sangat besar manfaatnya. Ya. Yang ditulis oleh Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kitab ini membahas nantinya sesuai judulnya, ringkasan pengagungan terhadap ilmu syar'i. Ya, bagaimana cara agar kita ini bisa cinta dan mengagungkan ilmu agama ini. Dan nanti juga ada adab-adab dalam kita menuntut ilmu. Kita ulang dari muqaddimah ya. Ya, kita ulang dari muqaddimah yang mungkin telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Hanifah hafizahullah taala. Kita ulang secara ringkas dari muqaddimah beliau. Muqaddimah yang pertama, beliau
memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan Bismillah? Yang pertama, mencontoh Al-Quran. Setiap surat dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah, nggak ada Bismillahnya. Jadi kita ta'awud langsung baca, nggak ada Bismillah. Adapun selain surat itu semuanya diawali dengan Bismillah. Jadi beliau memulai kitabnya dengan Bismillah. Pertama, mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap surat menyurat beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin, dari Muhammad, dan seterusnya. Diawali dengan Bismillah. Bahkan Sulaiman dulu ketika mengirim surat ke Ratu Saba, apa? Dia mulai Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Sungguh surat ini dari Sulaiman, jangan kamu sombong sama saya, datang kepadaku dalam berserah diri masuk Islam. Bismillah. Kita mau ngirim SMS Bismillahirrahmanirrahim, itu yang sunnah, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada mengirim suratnya, WA, SMS, apalagi surat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasannya. Kemudian beliau memberikan muqaddimah, Alhamdulillahil mu'azzami bitauhid. Segala puji hanya milik Allah yang diagungkan dengan tauhid. Beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala, diagungkan dengan tauhid. Manusia, jin, semua makhluk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, gunung, binatang-binatang, semuanya bertasbih kepada Allah, mentauhidkannya. Tapi di antara manusia dan jin ada yang justru mensekutukan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun alam semuanya ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadinil mahsusi bi ajallil mazid. Dan semoga salawat Allah dan salam atas hambanya dan rasulnya Muhammad yang diistimewakan dengan semulia-mulia tambahan. Ya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama beliau mengucapkan basmalah, yang kedua memuji Allah, yang ketiga bersolawat kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Dan Allah juga memerintahkan kita agar bersolawat kepada hambanya dan Rasulnya, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah menghabarkan dirinya dan para malaikatnya bersolawat kepada nabinya. Maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada beliau, banyak bersolawat. Ketika disebut nama Nabi, bersolawat. Jangan jadi orang yang bakhil. Ketika disebut nama Nabi, solawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan cepat-cepat. Seselam. Kita pernah dengar seperti itu. Saking cepatnya. Mari kita bersolawat kepada Nabi seselam. Bukan sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang jelas. Kalau nulis jangan disingkat. S awi. Saw, apa artinya? Gergaji. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang bakhil, ya. Beliau mengucapkan basmalah, memuji Allah, kemudian bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dengan semulia-mulia tambahan. Begitu. Ini ada, kalau yang kita maksud atau yang dimaksud beliau dalam kitab ini adalah ilmu. Karena nanti pembahasannya adalah ilmu. Jadi beliau dikhususkan dengan semulia-mulia tambahan, yaitu ilmu. Karena yang akan dibahas di sini adalah ilmu. Ada yang mengatakan syafaatul uzma,
Tapi kalau kita lihat pembahasan di sini adalah pembahasan ilmu. Dan doa beliau apa? Rabbi zidni ilma. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu, tambahan sesuatu, kecuali ilmu agama. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wa Muhammad, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Harta nggak pernah diperintah. Ilmu. Rabbi zidni ilmu. Karena dengan ilmu agama semua kehidupan kita, baik di dunia terlebih nanti di akhirat, akan bagus, akan baik. Dengan ilmu semuanya akan baik dan bagus. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'i sadid. Dan semoga salawat Allah dan salamnya atas keluarganya, sahabatnya yang memiliki keutamaan dan pikiran yang lurus. Ya, tidak lupa beliau juga bersolawat kepada keluarganya, para sahabatnya yang memiliki keutamaan dan pikiran yang lurus. Beliau bersolawat juga kepada istri, keluarganya, dan kepada sahabatnya. Adapun orang-orang Syiah nggak mau mereka sholawat. Begitu. Untuk keluarga beliau, apalagi istri beliau yang namanya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabatnya Abu Bakar, Umar, semua dikafirkan, nggak mau. Baik. Kemudian amma ba'du. Dalam bahasa Arab kita sering dengar amma ba'du. Itu artinya amma ba'da dzalik. Adapun setelah itu, setelah pembukaan, beliau masuk. Fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi. Kata beliau, maka ini, ringkasan ini adalah dari kitab asalku, yaitu Ta'zimul Ilmi. Jadi ini ada kitab besarnya, kemudian diringkas poin-poinnya jadi kitab ini, kitab kecil ini, yaitu Khulasah Ta'zimil Ilmi. Baik. Beliau ringkas agar kita lebih mudah dalam membacanya. Terkadang kalau orang lihat kitab tebal itu sudah males, tapi kalau lihat tipis, kalimatnya sedikit tapi padat isinya, dan manusia senang. Tapi kalau sudah lihat yang tebal itu, belenger, sudah bosan duluan. Maka beliau ringkas dari kitab tebal beliau. Uiddat biltiqatiha limaqsadil hifdhi. Kenapa beliau ringkas? Tujuannya adalah untuk dihafal. Nah, begitu. Makanya para ulama dulu dalam menuntut ilmu senang menghafal. Maka tidak heran kalau kita lihat ceramahnya para ulama, para masyayikh nggak pakai kitab, hafal semuanya. Bahkan kalau kita lihat Syekh Shalih As-Suhaimi, Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Utsaimin, buta, nggak pakai kitab, semuanya dihafal. Al-Quran hafal, kemudian dipelajari tafsirnya, hadis-hadis dihafal, kemudian dipahami hadis tersebut. Hafal mereka, para ulama senang menghafal. Kemudian Imam Syafi'i sebelum belajar kitab Muwatta dihafal dulu, baru disimakkan kepada gurunya. Senang menghafal para ulama kita. Nah, tujuan beliau meringkas kitabnya ini untuk dihafal. Siap? Di desa saya ada, dia kenal taklim, kenal ngaji, dan diangkat jadi imam. Dan profesinya tukang kayu itu, apa namanya? Nah ya, jadi kalau dia menghafalnya itu Al-Quran itu ditulis, dicantolkan begitu sambil kerja sambil ngapal. Karena tuntutan dia menjadi apa? Seorang imam. Gitu. Ya kita apa profesinya, misalnya dagang apa sambil apa? Baca kitab, baca Al-Quran. Dimanapun kita baca Al-Quran, keberkahan yang nanti akan menyertai kita. Rajin baca WA apa Quran kita. WA itu petah ya. Ini subhanallah, fitnahnya sungguh sangat besar sekali. Terkadang membuat orang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari berzikir. Gitu. Sampai ada yang bikin gila ini ya. Ada yang bikin error ini apanya? Sarafnya. Fitnah. Gitu. Seorang di dalam kamar
tapi mainnya di luar negeri, ya kan? Dalam kamar dia. Ini namanya dzunubul khalawat, dosa yang dilakukan ketika bersendiri. Ini penyakit. Ini yang dituntut kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Depan orang kita bisa soleh, gitu. Tapi ketika bersendiri, makanya Nabi SAW mengatakan nanti ada umatnya itu yang datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah, besar. Tapi Allah jadikan itu seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan itu kepada kami. Kata Nabi, mereka itu yang berbicara seperti bicaranya kalian, seperti kulit kalian, akan tetapi kalau mereka bersendiri, mereka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ikhwah, bagus. Tapi ketika sudah tempat kerjanya, sudah ke tempat lain, harus dijaga ikhwah. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Karena surga nanti itu diwariskan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadilah hamba-hamba yang bertakwa, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Baik, tujuannya untuk dihafal. Wastukhrija minhu limanfaatil madhkuratil lubab. Dan telah dikeluarkan dari kitab asal ini poin-poin yang penting yang nanti akan disebutkan sama beliau. Jadi dikeluarkan dari kitab asal poin-poin pentingnya. Nanti beliau tuangkan dalam kitab ringkasnya ini, agar kita nanti nggak usah panjang-panjang membacanya, ringkas, padat. Jadi membaca ini sudah mencakup nanti dalam kitab besarnya. Kita sudah dapat poin-poinnya. Wa ju'ila fihi namudaju min kulli babin, dan dijadikan di dalamnya contoh-contoh dari setiap babnya. Di setiap babnya nanti beliau berikan contoh. Liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar, ya, supaya menjadi terang benderang di dalam jiwa para santri. Namanya pelajaran, kemudian dikasih contoh, tambah jelas apa tambah belas? Tambah jelas. Wabil misali yattadhihu kulla syai'. Dengan contoh itu segala sesuatu akan gamblang, akan menjadi jelas. Wa yatarashahuna ba'dahu ilal amali waddikar. Sehingga setelah mereka mempelajarinya, para santri tadi, para jamaah, biar siap untuk beramal dan mengambil pelajaran dari apa yang akan beliau sampaikan nanti. Jadi kalau diberikan pelajaran, diberikan contoh, faham, setelah itu bisa mengamalkannya dan bisa mengambil faidah, bahkan memberikan faidah kepada orang lain setelahnya. Kemudian beliau berdoa, fas'alullaha li wa lahum luzuma ma'akidit ta'zimi wal fawza bi jawami'i fadlihil azim. Maka aku memohon kepada Allah untukku dan untuk mereka para santri, para penuntut ilmu, untuk senantiasa melazimi pokok-pokok pengagungan terhadap ilmu. Pokok-pokok pengagungan terhadap ilmu. Bagaimana nanti kita bisa mengagungkan dan mencintai ilmu agama seperti kita mencintai dunia kita. Ya, baik. Wa yuhibbunal mala hubban jamma wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu cintanya kita kepada dunia. Seharusnya juga seperti itu, cintanya kita ke kampung halaman kita akhirat. Baik. Maka aku mohon kepada Allah untukku dan untuk mereka para penuntut ilmu untuk senantiasa melazimi pokok-pokok pengagungan terhadap ilmu. Jadi beliau di sini tidak berdoa untuk dirinya saja, tapi untuk kita semuanya juga. Mendoakan kita, ya, dan kita ini didoakan oleh seorang yang alim, seorang ulama. Ya. Kita aminkan dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal fauza bi jamami'i fadlihil azim, dan mendapatkan keberuntungan dengan segenap keutamaannya yang sangat agung, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu muqaddimah beliau yang pertama. Kemudian muqaddimah beliau yang kedua,
Beliau juga memulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga harus bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb kita, yang kita berikan ibadah kita hanya kepadanya, jangan kepada yang lain. Sekalipun itu syirik kecil harus kita hindari. Namanya syirik, bahaya. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jangan kita meremehkan syirik. Sekalipun kecil jangan diremehkan. Allah tidak akan ampuni. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya dan rasulnya. Hambanya di sini artinya tidak boleh kita beribadah kepada beliau. Beliau manusia biasa. Kata Nabi, saya ini seperti kalian, makan, minum, ke pasar, punya istri. Maka sifat-sifat seperti ini tidak boleh diibadahi. Dan rasulnya tidak boleh didustakan. Harus kita imani, sekalipun kabar yang datang dari beliau tidak bisa atau belum bisa kita cerna dengan akal kita. Selama itu datangnya dari Nabi, sami'na wa ta'na. Tahu hikmahnya atau tidak? Sami'na wa ta'na. Wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Dan semoga salawat Allah dan salamnya atas keluarganya, sahabatnya, sejumlah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Kata beliau, sejumlah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Banyak sekali orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Baik. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Perhatikan. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu agama yang dia pelajari tergantung dengan bagian hatinya dari pengagungan dan pemuliaannya terhadap ilmu. Jadi kita menuntut ilmu nih. Bagian kita dari ilmu yang kita pelajari ini sesuai dengan bagaimana kita mengagungkan ilmu tersebut. Semakin besar pengagungan kita terhadap ilmu, pemuliaannya terhadap ilmu, pemuliaan terhadap seorang ustadz, seorang guru, maka bagian ilmu untuk kita sangat banyak. Maka kalau kita lihat, subhanallah, para menuntut ilmu sebelum kita, dari para ulama kita, mereka sangat ta'zim terhadap ilmu dan gurunya. Tapi kalau kita majelis ilmu sudah enggak kita perhatikan adab-adabnya, seorang guru tidak dimuliakan, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia diharamkan dari ilmu. Maka perhatikan nanti ya. Nanti akan beliau sampaikan dari adab-adab menuntut ilmu. Kita perhatikan adabnya kepada ilmu, majelis ilmu, kepada seorang guru, kita perhatikan agar ilmu yang kita pelajari akan menjadi barokah. Karena bagian ilmu yang akan kita dapatkan sesuai dengan bagaimana kita mengagungkan ilmu tersebut. Semakin besar pengagungan kita kepada ilmu, majelis ilmu, dan kepada gurunya, maka bagian pun akan dia dapatkan dari ilmu tersebut. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu dan memuliakan ilmu, saluha ayyakuna mahallan lah, maka pantaslah hati tadi sebagai tempat bagi ilmu. Baik. Jadi kalau hati kita ini penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, penuh dengan kecintaan kepada ilmu, maka hati kita ini adalah hati yang pantas untuk ilmu menempati hati tersebut. Ya. Maka coba kita perhatikan seberapa cinta kita terhadap ilmu. Seberapa besar cinta kita terhadap majelis-majelis ilmu. Apakah kita datang ini karena nggak enak? Nanti dilihat temannya nggak datang? Atau yang lain, maksud kita apa? Baik. Kemudian, wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fi qalbi yanqusu hadzul abdi minhu. Dan dengan berkurangnya wibawa ilmu di dalam hatinya, sekadar itulah
bagian seorang hamba dari ilmu tadi. Jadi seberapa kurangnya pengagungan kita terhadap ilmu, maka itulah, sekadar itu pula ilmu yang akan kita dapatkan. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sehingga di sana ada dari hati-hati yang tidak ada di dalamnya sedikit pun dari ilmu. Hadir di majelis ilmu, tapi nggak ada pemuliaan, pengagungan terhadap ilmu, nggak ada kecintaan kepada ilmu, nggak ada. Ya udah, yang penting hadir begitu saja. Hadir di majelis ilmu tapi di belakang ngobrol misalnya, atau duduk-duduk sama orang-orang yang dagang misalnya. Di sini kan denger, nggak dapet dia. Coba kalau nggak percaya, yang hadir di majelis tapi duduknya bareng para pedagang, ngobrol di situ sambil makan sambil minum, nggak dapet ilmu dia. Coba kalau nggak percaya ditanya. Nggak bisa. Ilmu ini suatu yang mulia. Dia tidak akan mau menempati kecuali suatu yang mulia pula. Karena wadah ilmu adalah hati. Nanti kita sampaikan. Kalau hati ini lalai, nggak bakal ilmu masuk. Nggak bakal ilmu masuk. Maka harus fokus, harus perhatian terhadap ilmu agama. Nggak ada duduk majelis kok sambil bawa bontot misalnya, ya, minum sambil bawa keledikan. Nggak ada. Hafalan Quran sambil bawa kopi, sambil bawa apa misalnya, martabak anget-anget, kemudian hafalan, nggak bakal masuk. Yang masuk ya kopi sama martabaknya. Ya nggak bisa. Jadi kalau mau hafalan misalnya, ambil air wudhu, kalau di masjid tahiyatul masjid ngadep kiblat, dah yang dihadap tembok ini. Jangan hafalan Quran sambil lihat jalan, nggak bakal masuk ilmu itu. Dicoba kalau nggak percaya, nggak bisa. Baik. Jadi di sana ada kata Syekh, hati itu kosong daripada ilmu. Yang nggak dingin, itu ambil. Ada di antara hati-hati itu yang kosong dari ilmu. Sekalipun terkadang orangnya hadir dalam majelis, tapi nggak dapat ilmu. Gagal dia dalam mendapatkan ilmu. Kemudian faman azzamal ilma lahat anwaruhu alaih. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan bersinar cahaya-cahaya ilmu pada dirinya. Wafadat rusulu fununihi ilaih, dan cabang-cabang ilmu itu akan datang kepada dirinya. Jadi akan mudah mendapatkan ilmu kalau kita ini mengagungkan ilmu agama, serius dalam mencari ilmu. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqih, maka tidak ada cita-citanya yang tinggi kecuali mendapatkan ilmu. Itu kalau orang sudah cinta kepada ilmu, usahanya selalu ke situ. Wala li nafsihi ladzatun illal fikru fi, dan tidak ada kelezatan di dalam dirinya kecuali memikirkan tentang ilmu. Sampai ada seorang ulama, ya, hari-harinya selalu diisi dengan ilmu. Bahkan ketika beliau mau tidur, beliau buka kitab dulu. Mana yang nanti akan dibahas setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur langsung buka kitab, ini yang nanti akan dibahas. Hari-harinya selalu diisi dengan ilmu. Coba kalau kita lihat para sahabat itu ya, kehidupan mereka sibuk dengan ibadah. Ya enggak, menuntut ilmu, berjihad. Itu seakan-akan enggak ada waktu bagi mereka untuk dunia. Para ulama kita, bagaimana mereka menghatamkan di bulan Ramadan ya, sampai berapa kali? 60 kali, sampai 10 kali, sampai 15 kali. Coba. Kalau kita kan kesempatan cari duit, ya kan? Seperti itu. Semoga Allah mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Ya Rabbal Alamin. Para ulama kita seperti itu ya.
perhatian mereka terhadap ilmu, maka ilmu mereka barokah. Ilmu mereka barokah. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi al-Hafidha lamaha hadzal makna. Dan seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi mengutarakan makna ini. Mengutarakan makna ini. Fa khatama kitabal ilmi min sunanihil musamma, maka beliau menutup kitab ilmunya dalam sunannya atau dalam musnad beliau dengan bab fi idhamil ilmi, dengan satu bab tentang pengagungan terhadap ilmu. Jadi setelah beliau membahas ilmu, di akhirnya beliau tutup dengan apa? Bab pengagungan terhadap ilmu. Jadi santri sebesar apapun ilmu yang dia miliki, sebanyak apa yang ilmu yang dia miliki, kalau dia bukan orang yang beradab, maka itu bukan ilmu. Seperti itu ya. Perhatian para ulama dalam masalah ilmu atau dalam masalah adab. Kemudian wa'awanu syai'in 'alal wusuli ila 'idhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi wa hiyal usulul jami'atu al muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalb. Dan sesuatu yang paling bisa membantu seseorang untuk sampai kepada pengagungan terhadap ilmu dan memuliakannya. Kita ini ingin mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Bagaimana caranya? Beliau katakan ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi, yaitu dengan mengenal pokok-pokok dari pengagungan terhadap ilmu. Kita kenali apa sih pokok-pokok dalam mengagungkan ilmu sehingga kita bisa mengagungkan ilmu itu tersebut. Al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yang akan bisa mewujudkan untuk mengagungkan ilmu di dalam hati seseorang. Ya, makanya beliau nanti bahas makkit pokok-pokok agar orang bisa mengagungkan ilmu. Beliau nanti akan bahas sampai 20 pokok dalam pengagungan ilmu. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi, maka barang siapa yang mengambil pokok-pokok yang akan beliau sampaikan nanti, maka dia seorang yang mengagungkan ilmu, mujillanlah, memuliakan ilmu. Wa man dayya'aha fali nafsihi adha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan pokok-pokok dari pengagungan ilmu tadi, maka itu adalah kesalahan dia sendiri. Begitu. Jadi seorang yang tidak sukses dalam menuntut ilmu, jangan menyalahkan orang lain, itu kesalahan dia sendiri. Kenapa dia tidak memperhatikan adab-adab dalam majelis ilmu? Kenapa dia tidak mau mempelajari pokok-pokok dalam pengagungan terhadap ilmu? Itu kesalahan dia sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Wali hawahu ata, dan kepada hawa nafsunya dia mentaati. Fala yalumanna illa in fatara anhu illa nafsa, maka janganlah dia sekali-kali mencela jika dia tidak mendapatkan ilmu kecuali dirinya sendiri. Kemudian beliau membawakan syair, yadaka aukata wa fuka nafakha, kedua tanganmu sendiri yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Karena ini ada satu kisah ketika orang menyeberangi atau bermain di lautan, dia yang meniupannya sendiri, dia yang mengikatnya, tapi dia mengikatnya tidak kuat sehingga ikatannya ini lepas, bannya gembes, tenggelam dia. Yadaka aukata wa fuka nafakha, tanganmu sendiri yang mengikat, mulutmu yang meniup. Jadi dalam setiap hal kita ini harus pastikan apa yang akan kita perbuat kuat, bagus, sehingga nanti kita akan selamat. Terkadang orang meremehkan, udah ini sudah kenceng ini, insya Allah nggak lepas, tapi dia meremehkan. Ya akhirnya lepas betul, kecelakaan betul. Salah siapa coba? Ya salah dia sendiri. Baik. Wa man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Coba perhatikan ucapan beliau ini. Di sini tulisannya ditebalkan. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dirinya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dirinya. Nggak mau masuk ke dalam hatinya.
Ilmu saja sudah tidak dimuliakan. Majelis ilmu sudah tidak dimuliakan. Gurunya tidak dimuliakan. Gak bakal dia dapat ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Maka perhatikan ya, adab-adab dalam majelis, dalam menuntut ilmu, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Selesai mukaddimah beliau yang kedua. Kemudian kita masuk pada pembahasan beliau, yaitu al-maqidul awal, pokok yang pertama, pokok pengagungan ilmu yang pertama, yaitu tadhiru wi'ail ilmi, membersihkan wadah ilmu. Membersihkan wadah ilmu. Sebelum kita menuntut ilmu, siapkan wadahnya yang bersih, yang suci. Karena ilmu ini butuh wadah. Kalau nggak diwadahi, rontok nanti. Seperti itu. Maka siapkan wadahnya. Apa wadah ilmu? Wahuwal qalbu, kata beliau. Wadah ilmu adalah hati. Hati itu tempat berpikir, tempat menyimpan sesuatu. Hati. Kita melihat sesuatu, nanti jatuhnya kemana? Ke hati. Dari hati direnungkan. Jadi tempat berpikir itu hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Kata Allah, mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Pikir itu hati. Ilmu tempatnya mana? Hati. Makanya istilah para ulama mengatakan al ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di lembaran-lembaran. Kalau kitabnya kebakaran, ilmunya kebakaran. Kitabnya hilang, ilmunya hilang. Maka para ulama rajin sekali menghafal. Dan mereka menjaga bagaimana agar hafalannya ini awet. Seperti itu. Kita sudah hafalan susah, habis itu ngelunturnya mudah. Begitu. Apalagi di zaman kita ini ya, keluar saja sudah maksiat di luar. Itu yang bikin luntur, luntur apa? Ilmu kita. Imam Syafi'i cuma lihat betis seorang wanita aja sudah gogrok apalagi. Baik. Subhanallah, maksiat. Maksiat itu pemadam ilmu. Makanya nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "I'lam annal iman nur wa nurullah la yu'tahu li'asi." Ketahuilah wahai Malik, wahai Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka jangan padamkan ilmu yang kita cari susah-susah dengan gelapnya maksiat. Bisa luntur ilmu itu. Wadah hati yaitu wadah ilmu yaitu hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhulul ilmu. Dan sesuai bersihnya hati, ilmu akan masuk ke dalam hati tersebut. Wa idzadat taharatuhu zadat qabiliyatuhu lil ilmi. Dan apabila bertambah kesucian hati tersebut, maka akan bertambah daya serap hati tersebut terhadap ilmu. Jadi semakin bersih hati ini, semakin mudah kita untuk memahami ilmu. Jadi batasan umur tua itu bukan alasan ya, seorang kok nggak bisa ngapal, bukan itu. Buktinya para ulama yang mereka belajar di masa tua hebat-hebat. Jadi bukan alasan. Bukan alasan. Karena yang akan menyimpan ilmu itu apa? Hati. Kalau hati ini bersih, mudah. Ilmu itu mudah kita pahami. Ilmu itu mudah kita hafalkan. Baik. Maka bersihkan hati kita. Ya. Semakin bersih, semakin bertambah daya serapnya terhadap ilmu agama. Kemudian faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, hendaknya dia menghiasi, memperindah batinnya. Memperindah, menghiasi batinnya, membersihkan batinnya. Kalau batin ini bersih,
ilmu itu akan masuk. Baik. Karena ilmu suatu yang mulia. Kita ingin menyambut seorang yang mulia, bagaimana kita atur rumah kita? Sapu, dibersihin ya, nggak ada seadanya begitu. Padahal tamu yang mulia akan datang ke rumah kita. Ini masalah dunia. Bagaimana dengan suatu yang sangat agung, yaitu ilmu? Baik. Maka kata beliau, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, hendaknya dia memperindah batinnya, yaitu hatinya, membersihkan batinnya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan dia membersihkan hatinya dari segala yang bisa mengotorinya. Bersihkan. Fal ilmu jauharun latif. Ketahuilah, ilmu itu adalah permata yang sangat berharga, yang sangat lembut. Ilmu itu permata. Beliau ibaratkan permata. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, seorang butuh terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Sangat berharga ilmu itu. Sangat berharga, sangat mahal. Ada di antara ulama kita itu yang menjual atap rumahnya demi bisa menuntut ilmu. Tidak salah Imam Syafi'i, jual atap rumah untuk biaya menuntut ilmu. Karena mereka itu harus safar jauh berbulan-bulan, dan ini butuh biaya. Sampai di antara mereka ada yang kencing darah, sampai 3 hari 3 malam gak makan, pingsan. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita sudah pernah ngalami itu. Dulu thalabul ilmi naik sepeda semangat-semangat gitu, bareng-bareng naik sepeda. Giliran punya motor gak ada yang berangkat sekarang. Ada pengalaman dulu. Menuntut ilmu, mencari sesuatu yang berharga, yang mahal, yaitu ilmu. La yasluhu illa lil qalbin nadif. Ilmu itu tidak layak kecuali bagi hati yang bersih. Kata Syekh, kita punya permata, punya perhiasan, di mana kita letakkan? Apa yang cantolkan kalau ada paku itu? Kan? Kotak khusus begitu ya, ditutup, masukin laci, dikunci. Lacinya di dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci. Aman. Kalau nggak dimasukin brankas kalian. Ya kan? Seperti itu kita menyimpan yang mulia. Maka seharusnya ilmu itu lebih mulia daripada dunia yang dia miliki. Taib. Kata beliau, ilmu adalah permata yang sangat mahal dan tidak layak kecuali bagi hati yang bersih. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslainil azimain, dan bersihnya hati itu kembali kepada 2 pokok yang besar. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama, bersihnya hati dari kotoran syubhat. Itu kotoran-kotoran hati. Yang pertama ya, kotoran syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat. Bersihnya hati dari kotoran-kotoran syahwat. Ini 2 hal. Syubhat, syahwat. Kalau syubhat ini berkaitan dengan agama. Ibnul Qayyim mengatakan, pokok dari kotoran hati itu ada 3. Syirik, bid'ah, maksiat. Kalau 2 hal, syirik dan bid'ah, itu dalam masalah syubhat, dalam urusan agama. Seorang terjerumus dalam kebid'ahan, seorang terjerumus dalam kesyirikan, ini yang pertama, syubhat. Yang ketiga maksiat tadi ya. Maksiat ini kembali ke kotoran syahwat. Syahwat itu harta, tahta, wanita. Itu dunia. Harta, tahta, wanita. Nah, kita bersihkan dari kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Di dalam kitab kaidah
Syekh As-Sa'di beliau mengatakan, "I'lam hudita," ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, "inna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-darar." Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, sesungguhnya paling utamanya karunia Allah adalah ilmu yang menghilangkan dari dirimu kotoran keraguan, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu menghilangkan kotoran-kotoran syubhat dan syahwat, ini adalah paling utamanya karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita semakin baik agamanya, ya, dunia kita semakin baik, bermuamalah kita semakin baik, itu adalah paling mulianya karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Sekalipun dia orang miskin loh ya, tapi dia memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus, orang nomor satu ini. Karena Nabi SAW mengatakan, orang yang paling dekat nanti, tempat duduknya nanti dengan diriku adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ketika seorang datang, orang laki-laki datang kepada wali, apa Nabi katakan? Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan anakmu dengan laki-laki tersebut. Subhanallah, ini ukuran. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kalau kita memiliki dua hal ini, bahagia, bagus kehidupan kita. Dan ini dasarnya adalah ilmu agama. Baik. Jadi kita harus bersihkan hati kita dari kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Boleh nggak sih cinta sama dunia? Boleh nggak? Senang punya uang, senang punya rumah, boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan kelewatan, sehingga melalaikan kita dari tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, sombong itu bukan orang yang celananya bagus, bajunya bagus, sandalnya bagus, bukan itu. Boleh, mubah itu. Tapi sombong itu apa? Batarul haqqi wa hum tunnas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan itu juga penyakit hati. Kemudian, wa idza kunta tastahyi min nadharil makhluqin mislika ila wasahi thawbika fastahyi min nadharillahi ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dunubun wa khataya. Apabila kamu malu atau merasa malu apabila makhluk semisalmu melihat dirimu sedangkan pakaianmu kotor. Apabila kamu malu, kata Syekh, apabila seorang makhluk yang semisalmu, manusia seperti kita, melihat dirimu memakai pakaian yang kotor, malu atau tidak? Hadir dalam majelis bajunya kotor, bau, malu atau tidak? Hadir ke suatu pesta bajunya kotor, bau, malu atau tidak? Malu. Maka kata Syekh, fastahyi min nadhari lahi ila qalbik. Maka seharusnya kamu lebih malu ketika Allah melihat ke dalam hatimu, dan di dalam hatimu ada kedengkian, ada balaya, ada fitnah-fitnah, dosa dan kesalahan. Hendaknya kita lebih malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjaga penampilan tapi hati kita kotor. Ini jangan juga. Jadi hati kita bersih, penampilan kita juga bagus, harus seimbang. Jangan yang penting hatinya. Begitu. Nggak sholat, nggak puasa, yang penting apa? Hatinya. Keliru juga. Begitu. Taib. Tampang preman, hati ustaz. Nah gitu ya. Nggak ada seperti itu. Karena perbuatan, bentuk fisik dari akhlak itu cerminan dari dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Gak mungkin seorang berbicara, berbuat sesuatu tanpa niat, gak mungkin. Makanya ucapan, perbuatan seseorang itu adalah terjemah dari isi hatinya. Itulah isi hatinya. Seperti itu. Baik. Fa fi sahihi Muslim
Dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian. Walakin, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Itu yang Allah akan lihat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada suatu hari yang enggak bermanfaat lagi harta, anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemaksiatan, bersih. Itu orang yang akan selamat. Dan itu ya Allah, dan itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupa kita, bentuk kita, Allah enggak melihat. Semua orang sama. Yang istimewa apa yang istimewa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati kita sebelum kita mengambil ilmu, karena tempat ilmu adalah hati. Kemudian man tahhara qalbahu fihi ilmu hal, maka barang siapa yang membersihkan hatinya, ilmu akan tetap tinggal di dalam hatinya. Hati kita bersih, hati kita ini bagus, ilmu itu susah untuk luntur. Ilmu itu betah di dalam hati tersebut. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahal. Maka barang siapa yang tidak membuang kotoran-kotoran yang di dalam hatinya, maka ilmu akan meninggalkannya dan pergi darinya. Wada'ahu wartahal. Ilmu itu akan meninggalkan dan pergi darinya. Enggak betah ilmu tadi. Sekalipun dia sudah hafal, sudah dia setorkan, cepat hilangnya. Terkadang kita sudah hafalan, baru hafalan kemarin di murojaah sudah hilang. Nah ini berarti di dalam hati kita ini ada kotorannya, ada sampahnya. Sampah hati tadi apa? Ada dua, kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Syubhat ini berkaitan dengan agama, syahwat tadi urusan dunia, harta, tahta, wanita. Itulah kenikmatan dunia. Terkadang menipu orang dari akhirat. Kemudian qala Sahl bin Abdullah, berkata Sahl ibn Abdullah, haramun ala qalbin ayyadkhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram atas hati, haram atas hati untuk dimasuki cahaya, yaitu dimasuki ilmu. Wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wajal, dan di dalamnya ada sesuatu yang Allah benci. Haram ilmu untuk masuk ke dalam hatinya, karena di dalam hatinya ada sesuatu yang Allah benci, baik itu dari perkara syubhat atau perkara syahwat. Baik, apalagi kita hidup di akhir zaman, kita harus lebih perhatian terhadap ilmu, karena fitnah begitu banyak. Baik itu fitnah yang berkaitan dengan agama, sangat banyak sekali. Fitnah berkaitan dengan dunia, sangat banyak sekali. Nah, untuk membentengi itu semuanya, yaitu dengan kita belajar ilmu agama. Begitu. Dengan ilmu agama semuanya akan selesai. Begitu. Baik. Maka banyak-banyak menuntut ilmu. Ya. Perhatian kepada ilmu, mengamalkan. Dah, sibukkan diri dengan itu. Jangan disibukkan dengan yang lain, perkara syubhat, ya, mencela saudaranya, jangan, menghibah saudaranya, jangan. Perhatikan ilmu, pelajari ilmu, amalkan, dakwahkan, dah, sibuk begitu saja, sampai mendatang kita apa? Kematian. Begitu. Jangan disibukkan dengan yang lain. Begitu. Baik. Dan ini tentu berat, ya, tentu berat. Duduk ngobrol bareng dengan duduk di majelis ilmu, betah mana kira-kira? Majelis ngobrol apa majelis ilmu? Majelis ngobrol. Habis isak pulang jam 12, betah. Coba duduk habis isak dipegangi Quran bareng-bareng, udah pingsan semuanya. Enggak kuat. Iya kan? Begitu.
duduknya silo selonjor gitu ya. Nyandar, udah gitu. Karena surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang dicenderungi oleh hawa nafsu. Maka nafsu kita ini condongnya ke neraka, hati-hati. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini sangat memerintahkan kepada kejelekan, sangat memerintahkan kepada kejelekan. Jadi kalau hawa nafsu ini kita tidak paksa untuk mentaati Allah, dia akan memaksa kita untuk bermaksiat. Maka jangan banyak waktu luang. Begitu. Setan datang nanti. Nafsu kita memunculkan ide-ide yang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan dengan berzikir kepada Allah gitu ya. Zikir pagi petang. Kalau kita belum hafal, beli kitabnya itu ya. Zikir-zikir itu kan ada, baca itu. Mungkin di tokonya sambil nunggu, di tempat dagangannya sambil nunggu, di kantornya sambil nunggu, baca itu. Tapi paling enak main HP ya, wifi full. Nah gitu, itu paling enak begitu. Sambil nunggu zuhur, selesai zuhur masih ngantor, nunggu sore, ya kan? Sore nunggu malam, dah malam tidur, habis waktunya. Salah seorang sahabat mengatakan, idza marra bi yaumun walam astafid ilman wala hudan famadzaka min umuri. Apabila hariku telah berlalu, kemudian aku tidak bisa mengambil faidah dari ilmu, dari petunjuk, maka apa nilai hariku tersebut? Gak ada nilainya. Ya bani Adam, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kalian itu hanya hitungan hari. Apabila harimu telah berlalu, hilang sebagian umurmu. Kita semakin ke sana semakin tua apa semakin muda? Semakin tua. Ya, enggak semakin muda. Semakin ke sana semakin mendekati ajal kita. Saudara kita sudah mendahului kita yang kemarin di sini, siapa Pak Ishak, ya kan? Nggak ada yang tahu. Kita ini nggak ada yang tahu kapan kita mati, maka persiapkan. Begitu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu hada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang jiwa nggak tahu apa yang akan dilakukan besok dan kapan dia mati, nggak tahu. Maka persiapkan kematian itu ya. Baik, karena kematian itu datang secara tiba-tiba, nggak mengenal kita siap atau belum, dalam keadaan taat atau maksiat, nggak kenal. Begitu. Dan seorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya, hati-hati. Di atas kebiasaan kita. Makanya ada orang sakaratul maut malah nyanyi, sakaratul maut malah main game, sakaratul maut mencari hal-hal yang maksiat itu. Dimatikan di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya taat kepada Allah, ya, dia akan ditutup akhir hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kematian yang sangat indah ketika seorang imam itu ya, pernah lihat nggak di dalam video itu ya, ketika membaca ayat yang berkaitan dengan surga, tersungkur dia jatuh. Subhanallah, husnul khotimah ya. Kita berharap kepada Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya ditutup akhir kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu kapan kita akan menghadapi ajal kita. Yang ada kita adalah persiapan. Maka nasihat seorang sahabat, idza amsaita fala tantadirus sobah. Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu waktu subuh. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau di waktu subuh jangan nunggu waktu sore. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, ambil masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Terkadang kan kita tertipu tadi dengan nikmat waktu luang, nikmat sehat, tertipu. Sudah sakit baru sadar. Begitu. Apa seperti itu Allah mengingatkan kita? Jangan. Begitu. Karena kalau kita melakukan ibadah di waktu sehat, kemudian sakit tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana yang kita lakukan, kita ditulis sempurna. Begitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa melakukannya karena sebuah uzur, yaitu sakit. Sungguh nikmat ya. Baik. Itu makkit yang pertama, membersihkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Hati.
Apa kotoran ilmu? Syubhat dan syahwat. Syubhat yang berkaitan dengan agama, syahwat yang berkaitan dengan dunia, harta, tahta, wanita. Baik. Kalau kita sudah membersihkan hati, maka ilmu itu akan masuk, akan betah di dalam hati kita. Baik. Kemudian yang kedua, al-maqidus tsani, pokok yang kedua, ikhlasun niyati fi. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ikhlas itu apa sih? Diterangkan oleh Syekh, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Membersihkan hati dari keinginan selain Allah. Membersihkan hati dari keinginan selain Allah. Jadi murni hati kita ini ketika beribadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dalam ibadahnya dicela, sekalipun dalam ibadahnya diganggu, lillahi ta'ala. Sekalipun dipaksa untuk mensekutukan Allah, tetap lillah. Seperti Bilal dihukum ya, ditelanjangin, ditaruh padang pasir, ditimpa dengan batu yang besar. Dia tetap mengatakan apa? Ahad, ahad, esa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para sahabat diganggu, disakiti, tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya tidak menggoyahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas di sini bukan hanya dalam masalah ilmu, semua ibadah kita ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal adalah pokok asas diterimanya amal tersebut. Jadi ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bakal diterima, sekalipun mutaba'ah, sekalipun sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas. Wasullamu usuliha. Dan ikhlas ini tangga untuk mencapai amal yang kita lakukan. Begitu. Jadi ikhlas itu kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Jadi ikhlas itu adalah tangga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Sholat, puasa, haji, menuntut ilmu, berdoa, semua makna ibadah itu luas. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini syarat untuk setiap amalan. Kata Ibnu Sa'di mengatakan, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Dalam kaidah beliau dikatakan, niat adalah syarat bagi seluruh amalan. Dengan niat amal itu dikatakan baik, dengan niat amalan itu dikatakan rusak. Niat. Dan yang tahu hanya siapa ini? Diri kita, Allah dan diri kita. Orang lain nggak tahu. Kita hadir dalam majelis, niat kita mungkin beda-beda. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Karena di dalam hati. Makanya Allah menghukumi orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi, memuamalai orang-orang munafik seperti kaum muslimin yang lain. Karena mereka menzohirkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Nabi nggak tahu. Nabi mempergauli mereka, menggauli mereka, bermuamalah kepada mereka seperti kaum muslimin yang lain. Begitu. Karena mereka menampakkan apa? Menampakkan keislaman. Baik. Jadi syarat, ya, syarat bagi seluruh amalan dengan niat tersebut dikatakan baik amal tersebut atau dikatakan rusak. Dan dalam dua sahih
Dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini kalau kita lihat panjang hadisnya atau kelanjutan hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk wanita atau harta, maka hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan. Tidak dikatakan fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Baik. Seperti hadis yang panjang itu ya, ketika Nabi menerangkan ada orang yang berjihad, ada orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran, ada orang yang berinfak di jalan Allah, semuanya Allah lempar ke dalam neraka. Sebabnya apa? Tidak ikhlas. Yang pertama berperang tadi sampai berdarah-darah. Apa? Tidak ikhlas, pengen dipuji. Coba beratnya ikhlas. Bisa menahan goresan pedang, tapi nggak bisa menahan pujian manusia. Berat sekali ikhlas itu. Perang sampai mati. Ketika ditanya bohong, dia sempat bohong. Begitu. Untuk apa kamu berperang? Dia mengatakan qataltu fika. Aku berperang karenamu, ya Allah. Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Innama qatalta liyuqal jari. Hanyalah kamu berperang agar dikatakan pemberani. Subhanallah. Begitu. Lisan ini mungkin bisa berdusta, tapi hati Allah yang mengetahui. Begitu. Maka tata niat kita dalam setiap ibadah kita, ya, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, wa ma sabaqa man sabaqa, dan tidaklah terdahulu dari orang-orang yang telah terdahulu, wala wasala man wasala minas salafi salih, dan tidaklah mereka mencapai apa yang mereka capai dari salaf kita yang soleh, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali keikhlasan mereka kepada Rabbul alamin. Jadi para sahabat mendapatkan surga, ya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan sahabat-sahabat yang lain dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan surga. Karena apa? Keikhlasan yang ada pada diri mereka. Karena nggak mungkin masuk surga orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau para ulama kita, bagaimana Imam Nawawi yang saat ini masih disebut namanya, seakan-akan beliau hidup di zaman kita, atau beliau ini hidup di masa-masa yang belum lama, begitu ya. Disebut namanya, dibaca kitabnya, disampaikan kitabnya, bahkan kitab Imam Nawawi dipelajari, ya, baik dari kalangan salafiyin atau ahli bidah, dipelajari. Ini menunjukkan apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini menunjukkan ikhlasnya niat beliau ketika menyampaikan ilmu, ketika menulis kitab. Saya pernah mendengarkan dari Syekh Abu Mu'ad Al-Armiti, beliau mengatakan, innal kalama idza kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Sesungguhnya ucapan itu yang berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati. Coba perhatikan, ini kalimat yang sangat mendalam. Jadi ketika kita memberikan nasihat kepada istri, misalnya suami memberikan nasihat kepada istri, berangkat dari hati yang ikhlas menegakkan agama Allah, keberkahan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau kita nasihat ini karena marah, hak kita nggak ditunaikan, kita mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, marah kita, hak kita nggak ditunaikan, berangkat dari amarahnya, bukan ikhlas, bahwasanya istrinya tidak melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dia sampaikan dalil ini agar dalil ini ditegakkan, agama Allah ditegakkan, bukan itu, karena untuk membela dirinya. Coba nih, nanti lihat hasilnya beda. Seperti itu. Kita memberikan nasihat sama orang lain, marah, kesinggung kita, pakai dalil, gak bakal masuk.
Begitu. Tapi ketika kita memberikan nasihat ikhlas karena Allah, agama Allah harus ditegakkan, harus disampaikan, ikhlas dia. Apabila ucapan itu berangkat dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Ini pentingnya ikhlas. Seperti itu. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya tadi, cuma membela diri kita, ya kan? Bukan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang telah terdahulu dari sebelum kita, dari para salaf, mereka mendapatkan derajat yang tinggi itu disebabkan karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Bakrin Al-Marudhi, berkata Abu Bakar Al-Marudhi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal. Aku pernah mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abi Abdillah, yaitu siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa dzakara lahu sidqa wal ikhlas. Kemudian laki-laki tadi mengatakan tentang kejujuran, tentang keikhlasan. Maka Imam Ahmad menjawab, bihadzar tafa'al qaum. Dengan inilah suatu kaum itu menjadi mulia. Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menerangkan bahwasanya para sahabat, para ulama kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, sampai hari ini namanya masih disebut padahal mereka sudah mati berabad-abad. Itu disebabkan keikhlasan yang ada di dalam hati mereka ketika menyampaikan ilmu, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Begitu. Hanyalah seseorang akan mendapatkan ilmu dengan sekadar keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Semakin besar keikhlasannya, semakin besar pula ilmu yang akan dia dapat. Begitu. Kita nggak ikhlas saja itu sudah maksiat, Pak ya. Kita nggak ikhlas saja itu sudah maksiat. Penghalang seorang mendapatkan ilmu. Ya kan? Kita nggak ikhlas saja. Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Nabinya memerintahkan kita untuk ikhlas. Ketika kita nggak ikhlas itu sudah maksiat. Bagaimana dia mau mendapatkan ilmu? Nggak bisa dia mendapatkan ilmu. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Beliau mengatakan, dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 pokok. Nih, perhatikan agar nanti kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan 4 hal ini, dengan 4 pokok ini akan terwujudlah niat ilmu bagi seorang penuntut ilmu apabila dia menginginkannya. Jadi dengan 4 hal ini akan terwujud keikhlasan itu pada diri seseorang. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Berangkat hadir dalam majelis, yaitu raf'ul jahli an nafsihi, meniatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi kita hadir di majelis ilmu, ya, hadir di majelis taklim, tujuannya adalah agar kita ini pinter, ya kan? Agar kita ini pinter, agar kita ini nggak bodoh lagi, agar kebodohan itu hilang dari diri kita. Tadi katanya ikhlas, kok ini ada niat-niat ini. Lah kita ini belajar kalau nggak niat pinter apa? Ada nggak? Pengen sekolah tapi nggak niat pinter, ada nggak? Semua orang. Gitu. Pengen ibadah, niat ibadah, pengennya apa? Surga. Boleh nggak? Ibadah pengen surga, boleh nggak? Boleh. Ketika Nabi menjanjikan surga, amalan ini sahabat berbondong-bondong. Begitu. Sahabat berbondong-bondong melakukannya. Apa ini syirik? Tidak. Jangan seperti orang sufi. Ya Allah, saya ini nggak pantas di surga, tapi aku nggak kuat di neraka. Maumu di mana? Ya kan? Apa? Nanti. Selesai ini ya, selesai. Duduk. Dan 3.000 aku pengen beli es krim. Iya, duduk. Yang 3.000.
Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Yang pertama ya, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi ini bagian dari niat yang ikhlas. Jadi dalam kita belajar itu untuk mengangkat kebodohan. Karena bodoh ini penyakit. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan penyakit yang sangat mematikan bodoh itu. Dan dokternya adalah para ulama. Seperti itu. Raf'ul jahli an nafsi. Bi ta'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat. Dengan mengenalkan kepada jiwanya kewajiban-kewajiban dari sebuah ibadah. Namanya kita belajar kan, thalabul ilmi, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dirinya akan kenal. Oh, tahu. Ini boleh, ini dianjurkan, ini dilarang, ini tidak boleh. Seorang akan menjadi tahu dengan dia mempelajari ilmu. Wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Dan memahamkan kepada jiwa maksud perintah dan larangan. Baik, dengan kita belajar ya, kita tahu kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan. Dan kita akan paham maksud-maksud, oh perintah ini maksudnya seperti ini, larangan ini maksudnya seperti ini. Ketika kita belajar. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, mengangkat kebodohan dari manusia yang lain. Jadi nggak mungkin kita nggak punya ilmu kemudian mengajarkan kepada orang lain, nggak mungkin. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa itu tidak bisa memberi. Kalau dia memaksakan diri, namanya apa ini? Berbicara atas agama Allah tanpa dasar ilmu. Gitu. Banyak nanti ruwaibidah itu di akhir zaman. Ruwaibidah itu apa? Orang-orang yang nggak punya ilmu, orang-orang yang dungu kata Nabi, tapi dia bicara masalah agama Allah. Kan? Banyak sekarang. Ustadz dadakan banyak sekarang, nggak tahu riwayat belajarnya dari mana. Subhanallah, seperti itu. Ya, jadi yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah kita pintar, kita ajarkan kepada orang lain. Yang paling wajib adalah keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini pesan Allah yang harus pertama kita jaga. Ya, diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Dengan cara ini diajarkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Bi ta'limihim wa irsyadihim, dengan cara mengajari mereka, membimbing mereka lima fihi shalahu dunyahum wa akhiratahum, dengan hal-hal yang bisa membawa kebaikan untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Diajarkan sama mereka. Sekalipun kita ngajarin Iqra, subhanallah, ajarin istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, Iqra. Kita ajarin A, Ba, Ta, Tha. Kemudian bisa baca Al-Quran. Kemudian dia bisa menghafal Al-Quran. Tiap sholat dia membaca Al-Quran yang kita ajari. Maka kita akan mendapatkan pahalanya. Selama dia sholat, selama dia masih hidup, kita akan mendapatkan apa? Pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya. Ini namanya amal jariyah. Nah, kita ini harus punya gaji pensiunan nanti kalau kita sudah mati. Iya, sekalipun kita mati tapi tetap dapat pahala sholat, puasa, zakat, baca Quran, sholat. Dengan cara ini tadi, rugi kita kalau nggak punya pensiunan. Kata Nabi, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Kalau manusia sudah mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Ilmu yang diambil manfaat, kemudian apa? Amal jariyah, sedekah jariyah ya. Yang ketiga, waladin solihin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan dirinya. Jadi amal kita jangan mandek. Sekalipun kita sudah meninggal, usahakan ngalir terus. Begitu ya, dengan cara tadi mencari amal-amal jariyah seperti ini, yaitu mengajarkan
ilmu agama. Yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdzuhu minadh dhaya. Menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Jadi ilmu ini kalau nggak kita pelajari, nggak kita ajarkan, punah. Sunnah Nabi ini kalau kita nggak pelajari, kalau nggak kita amalkan, nggak kita sampaikan, manusia nggak tahu. Ya, menghidupkan ilmu, menghidupkan sunnah, seperti itu. Sekalipun kita sendiri, sekalipun jumlah kita sedikit, sekalipun dikucilkan, sekalipun diasingkan, ketahuilah kita bersama jamaah. Begitu. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia bersama para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, dan mereka lah sebaik-baik apa? Teman. Berbahagialah dengan mereka. Sekalipun kita sendiri dikucilkan, pada hakikatnya bersama kita orang-orang yang mulia. Begitu. Ya. Jangan mundur mengamalkan sunnah. Jangan futur. Begitu. Karena lingkungan, karena teman. Kita harus menampakkan sunnah itu ya, menyampaikan. Sekalipun kita mau bicara nggak bisa, menyampaikan secara lisan nggak bisa, coba contohkan kepada mereka sunnah ini. Manusia akan melihat kok, manusia akan menilai. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dakwah bil hal untuk saat ini, dakwah dengan akhlak yang mulia untuk saat ini lebih mengena daripada dengan lisan. Kadang dengan lisan manusia bisa menolak, tapi dengan hal setiap hari kita contohkan, ya, kita perlihatkan kepada mereka, bukan riak loh ya, memberikan contoh kepada mereka, manusia akan menilai. Maka sering saya sampaikan kepada para santri ini, ketika antum pulang, coba diamalkan sunnah Nabi. Jangan pas antum pulang nanti waktunya sholat masih ngobrol di perempatan ya. Maka orang akan melihat ini anaknya siapa? Yang kemarin mondok ya. Mondok di mana? Mondok di Tahkim Sunnah. Rusak pondok kita. Ya kan seperti itu. Tadi kalau antum ini mencontohkan sunnah ya, sebelum waktu sholat sudah ke masjid, nyapu masjid, adzan, maka orang akan menilai ini anaknya siapa? Mondok di mana? Sekolah di mana? Seorang akan menilai. Banyak ya kejadian seperti itu. Orang memondokkan anaknya dengan sebab melihat akhlak dari seorang santri. Nah, begitu. Baik. Jadi coba contohkan kebaikan, ya, tunjukkan kepada mereka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang keempat, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Jadi dalam kita menuntut ilmu, niatkan untuk kita amalkan, bukan hanya untuk wawasan. Dan apa hukum mengamalkan ilmu? Sunnah wajib mengamalkan ilmu. Ya. Mengamalkan ilmu ini hukumnya wajib. Al-amalu bil ilmi. Jangan seperti orang-orang Yahudi ya, ketika mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak amalkan. Itu 4 hal ya, agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Begitu. Dan ini seluruhnya adalah bagian dari ikhlas. Bagian dari ikhlas. Jangan nanti katanya ikhlas kok tapi ada niat-niat seperti ini. Taib, itu bagian dari apa? Niat yang ikhlas. Kemudian kata Syekh, walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilma. Dan sungguh dulu para salaf kita, semoga Allah merahmati mereka sangat khawatir hilangnya ikhlas mereka dalam menuntut ilmu. Mereka sangat khawatir. Fayatawarrauna an iddiaihi. Dan mereka dengan sifat kehati-hatian mereka
mereka tidak sanggup untuk mengatakan saya ikhlas. Coba. Gak sanggup mereka mengatakan saya ikhlas dalam ibadah. Gak sanggup mereka mengatakan itu karena beratnya ikhlas. La annahum la yuhaqqikuna fi qulubihim, bukan maksudnya mereka tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Mereka ikhlas, tapi ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan saya ikhlas, nggak bisa. Berat. Seperti itu. Su'ilal Imam Ahmad. Contohnya ini. Imam Ahmad pernah ditanya, "Hal talabtal ilma lillah?" Ini sekelas Imam Ahmad ya. "Wahai Imam, apakah kamu menuntut ilmu itu karena Allah?" Apa jawab beliau? Lillahi aziz. Ikhlas itu sangat berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat aku cintai, maka aku pun mencarinya. Subhanallah. Lillahi aziz. Ikhlas karena Allah itu sulit. Begitu. Terkadang kita gampangnya mengatakan saya ikhlas. Ikhlas kok ngomong kayaknya. Sulit ikhlas. Ketika Imam ditanya apakah kamu nutut ilmu karena Allah, beliau mengatakan lillahi aziz. Ikhlas itu sangat berat. Kan tapi ilmu itu sesuatu yang aku sangat cintai, maka aku pun mencari ilmu. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian kata Syekh, wa man dayya al ikhlasa fatahu ilmun katsir. Maka barang siapa yang terluputkan ikhlas pada dirinya, maka akan luput pula ilmu yang banyak dari dirinya. Wa khairun wafir, dan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kita dapat ilmu atau tidak itu ditentukan dengan bersihnya hati dan niat yang ikhlas. Sekalipun orang hadir dalam majelis ini rutin duduknya di depan misalnya, nggak pernah ngantuk, duduknya di depan, tapi dia tidak bisa menata keikhlasannya, tidak membersihkan hatinya, dia tidak mendapatkan ilmu. Begitu. Dapat ilmu mungkin nyantol sedikit, itu pun nggak barokah. Begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, barokah ilmu tersebut, artinya barokah bisa diamalkan, bisa disampaikan kepada orang yang lain. Itu tadi, perhatikan bersihnya hati kita. Yang kedua, perhatikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ikhlas itu sangat sulit. Bahkan salah seorang dari ulama kita, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dulu kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Dalam awal-awal proses beliau menuntut ilmu, beliau mengatakan dulu kami menuntut ilmu dalam awal-awalnya ya, bukan untuk Allah. Ya karena mungkin lihat ustadz kok bisa tenar, bisa bisa bagus lah, saya ingin menuntut ilmu biar nanti saya ngalahkan ustadz-ustadz yang ada, misalnya seperti itu ya. Maka dia berangkat menuntut ilmu. Kemudian kata beliau Sufyan Ats-Tsauri, fa'aba ayyakuna lillah. Akan tetapi ilmu itu enggan kalau dia dicari untuk selain Allah. Kenapa? Ketika mereka belajar, semakin belajar, ilmu tadi memaksa dia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Misalnya dalam menuntut ilmu dia disampaikan adab seperti ini. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Disampaikan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Disampaikan hadis innamal a'malu bin niat. Disampaikan hadis kisah 3 orang yang Allah masukkan ke dalam neraka dengan amal yang besar disebabkan tidak ikhlas karena Allah. Ilmu tadi enggak kalau dia dicari untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, ma jahadtu syai'an asyadda alayya min niyati innaha tanaza'uni. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku benahi daripada niatku. Karena niat itu selalu bertentangan dengan dirinya. Dirinya ingin dipuji, keikhlasan itu memaksa dia. Karena setiap ibadah kita, diri kita nggak dapat bagian. Semuanya harus untuk Allah. Nggak boleh kita minta dipuji, senang dipuji, nggak boleh. Ya kan?
Sedangkan manusia itu kalau beramal kebaikan pengennya apa? Dilihat, disanjung. Tapi kalau kebaikan, kalau kejelekan, yumput, ya kan? Taib. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tentang bertanya tentang bir wal ithm, tentang kebaikan dan dosa. Nabi katakan al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain, istafti qalbak. Tanya sama dirimu. Kalau kita ini ragu, coba kembalikan kepada diri kita. Tanya sama fitrahmu yang lurus itu. Boleh nggak ucapan atau perbuat ini saya lakukan? Karena fitrah ini Allah bekali dengan kebaikan. Istafti qalbak. Coba tanya minta fatwa kepada hatimu. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fi sadrik wa karihta ayyatali 'alain nas. Sesuatu yang membuat bimbang dalam hatimu dan kamu tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Itu dosa. Jadi kebaikan pengennya dipuji, kejelekan pengennya apa? Nyumput, orang lain nggak ada yang tahu. Itu. Ini ya sulit sekali untuk menjaga apa? Menjaga niat. Ini para ulama saja berbicara seperti itu, ya. Ikhlas itu sangat sulit. Kenapa? Karena jiwa itu tidak ada bagiannya. Kemudian wa yanbahi liqasidis salamati ayyatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlasu fi umurihi kullihi. Jangan ganggu ya. Daqiqiha wa jaliliha wa sirriha wa alaniha. Wa yanbahi liqasidis salamah. Sudah selayaknya bagi orang yang menginginkan keselamatan untuk memperhatikan pokok ini, wa huwal ikhlas, yaitu ikhlas. Gak boleh diganggu. Ya. Kata Syekh, barang siapa yang menginginkan keselamatan, ya, hendaklah dia memperhatikan pokok ini, yaitu ikhlas. Dalam segala urusannya, beliau tidak membatasi dalam menuntut ilmu saja. Dalam segala urusannya, dalam masalah ibadah, semuanya harus ikhlas. Daqiqiha wa jaliliha, baik itu perkaranya yang kecil maupun yang besar. Sirriha wa alaniha, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi harus dilandasi dengan keikhlasan. Wa yahmilu ala hadza at-tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyyah. Dan bersama itu bahwasanya memperbaiki niat itu sangat sulit. Ya, memperbaiki niat itu sangat sulit. Qala Sufyanus Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri yang tadi sudah saya sampaikan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Nah, tidak ada sesuatu yang berat bagiku, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niat. Li'annaha tataqallabu alayya, karena sungguhnya niat itu selalu berubah-ubah. Ya kan? Selalu berubah-ubah. Kenapa hati itu dinamakan dengan hati? Karena mudah untuk berbolak-balik. Baik. Sangat sulit. Bahkan dikatakan Sufyan Al-Hashimi, atau beliau sendiri mengatakan bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan Sulaiman Al-Hashimi berkata, rubbama uhaddisu bi hadisin wahidin waliyan niyah. Terkadang aku menyampaikan satu hadis dan niatku satu, yaitu ikhlas karena Allah. Fa idza ataitu ala ba'tiha taghayyarat niyati. Dan apabila aku datang kepada sebagiannya yang lain, seketika itu niatku berubah. Jadi beliau menceritakan ini, ketika beliau menyampaikan satu hadis, awal niatnya apa? Ikhlas. Tapi ketika membaca berikutnya, niatnya sudah berubah. Misalnya saya contohkan, mau menyampaikan hadis An Amiril Mu'minina Abi Abdillah Umar ibn Khattab, sampai situ misalnya sudah ikhlas. Ketika masuk ke lafaz yang berikutnya sudah berubah niatnya. Baik. Faidal hadisul wahidu yahtaju ilan niyah, maka beliau menyimpulkan, dan ternyata menyampaikan satu hadis itu butuh dengan beberapa niat.
Coba. Awalnya ikhlas. Menyampaikan hadis pertama atau lafadz yang pertama ikhlas. Sampai yang berikutnya berubah niatnya. Dia kembalikan ke ikhlas lagi. Menyampaikan lagi, berubah lagi. Kembalikan kepada keikhlasan lagi. Sampai beliau menyimpulkan tadi, ternyata menyampaikan satu hadis itu butuh beberapa niat. Subhanallah. Ini para ulama kibar, ahlu hadis. Bagaimana mereka sulitnya menata niat. Kita ilmunya mungkin masih pemula, ya. Tentu kita harus lebih berjuang untuk memperhatikan niat kita, ya, agar bagaimana niat kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat itu sangat sulit. Lillahi aziz, ikhlas karena Allah itu sangat sulit. Akan tetapi ibadah, menuntut ilmu itu suatu yang kita cintai, yang harus kita cari. Baik. Bersama itu kita harus menjaga niat-niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini pembahasan kita, yaitu kita telah membahas dua makid, dua pokok pengagungan terhadap ilmu. Yang pertama ikhlas, yang pertama membersihkan wadah ilmu, yang kedua mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ana dan antum sekalian, dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.